Oke, balik lagi sama Serigala dan kali ini gua mau ngebahas sebuah pot. Bukan mod pot, bukan ayo bukan. Jadi kali ini gua mau ngebahas sebuah pot yaitu Oxpa X. Penasaran kan kira-kira seperti apa nih Oxpa X? Yuk kita lihat. Saya tunggu dulu, tapi sebelum lihat itu ada tombol subscribe, ada tombol lonceng. Boleh dong, terima kasih. Oke, ini gue baru dapat Oxpa X ya kan, hari ini banget baru nyampe ya kan, dan gue mau nyobain liquid si COF ini, dan gue akan nyobain kemungkinan yang green apple. Kira-kira akan keluar nggak flavornya atau tipis-tipis atau krenyem-krenyem doang? Penasaran kan? Nah, ini gue dapet si Oxpa X ini warnanya Battlefield Green, anjay. Battlefield cuy, perang. Nah, di sini tuh keterangannya baterainya itu 1600 mAh. Terus 2 ampere atau 40 watt. Oh, ini mungkin 40 watt si kapasitas ini ya, bukan kapasitas apa sih? Maksimal wattnya kali ya. Terus oh ini ya benar nih 7 sampai 40 watt. Terus dia bisa DTL dan MTL. Oke. Apalagi keterangannya ada satu di dalamnya, itu ada satu device-nya, ada satu coilnya yang udah ada di dalam cartridge-nya. Terus ada satu coilnya lagi 0,5 yang dalam cartridge-nya itu 0,3 ya. Terus kartu garansi, attention card, user manual, USB cable. Penasaran? Yuk kita langsung buka. Set. Ini kalau dari packagingnya, nih gue lihat ini kayak packaging handphone. Jadi kalau lu pernah beli handphone ya kan, ada beberapa handphone yang packagingnya kayak gini, dan ini packagingnya nice. Ini packagingnya menurut gue keren ya. Keren. Kayak lu beli handphone gitu. Nah, di sini udah kasih tahu tuh, ya kan, kasih tahu bocoran kalau dia itu pakai mesh coil 0,3 yang udah terinstall di dalam cartridge-nya. Itu 0,3. Oh, bukan. Dia ini ya, benar, sorry. 0,3. Terus 30 sampai 40 DTL mesh coil. Terus di sini ada 0,5. Oh, jadi ini keterangan ada dua coilnya tadi yang gue jelasin. 1600 mAh. Ini baterainya sekitar 1600. Ya kalau lu intens untuk ngepuff terus, kayaknya menurut gue sok-sok lah untuk seharian. Terus 5 power option. 5 power option apa nih? Penasaran nih gue. Terus burn proof teknologi. Oh, ini gue pernah coba browsing juga ya. Burn proof teknologi ini mungkin ya, nanti kita cobain. Jadi ngebuat coil lo itu nggak cepat gosong, atau saat misalnya emang posisi nggak ada liquid gitu, liquid udah kering, terus lo puff, itu nggak ngerasa gosong, atau dia tiba-tiba mati. Ini nih teknologinya, burn proof teknologi. Kita buka langsung, set. Kita buka. As always, kalau baru selalu susah. Set, ini dia penampakannya guys. Set, di dalam kita bahas dulu ya dalamnya. Dalamnya benar ada satu coil lagi, coilnya ini set. Ini 0,5 ohm tuh, lihat ohm. Terus USB cable. Nah, USB kabelnya dia masih pakai micro USB. Dan lagi ini ada yang, nah ini dia yang tadi gue kocok. Ini biasanya berhenti nih sama manual booknya, kalau nggak ya benar kan, ada user manualnya seperti biasa. Terus ada kartu garansi. Terus ada attention card. What is this? Coba baca dulu. Set. Always keep low air flowing for reuse.
Oh, jadi di sini tuh dikasih tahu ternyata airflow-nya bisa dilepas, bro. Airflow-nya bisa dilepas. Jadi si coil ini airflow-nya bisa dilepas. Ini kok kayak gini coilnya berarti khusus dia sendiri apa gimana sih? Airflow-nya bisa dilepas. Jadi si coilnya sama airflow-nya itu terpisah. Tapi di sini udah pasti harusnya dapat dong. Oh ya benar nih. Ini coilnya nih. Coilnya ini tanpa airflow loh. Fokus nggak? Nggak. Nah, coba kucak mata lu dikit. Kucak mata lu dikit, terus lihat lagi. Sama kameramen. Satu, Sa. dua, set. Nah, Sini mana? nih. 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 Bang, masuk aja bang. Tuh. Itu dia tanpa airflow loh. Nih. Berarti airflow-nya itu bisa dipakai lagi, dicuci gitu. Iya nggak sih? Berarti ada yang jual ini ya, ada yang jual airflow-nya doang ya? Ada yang jual airflow-nya doang berarti nih, guys. Seru. Unik dan baru kalau menurut gue. Ya, siapa tahu kalian juga punya yang airflow-nya bisa lepas. Set, kita langsung buka nih yang tadi ya kan, Battlefield Green. Anjay. Set, kita buka. Ada lompat lagi aku tarik. Oh. Ini dia. Ini warnanya Battlefield Green. Battlefield Green tuh, gua nyontek lagi tuh, ya. Bukan batu ini nih, bukan batu giok ya kan warnanya. Bukan apa yang batu warna hijau, Bang, namanya, Bang? Hijau lumut bukan. Ini loreng-loreng. Tuh. Nah, kita jelasin dulu nih bodinya. Bodinya ini plastik. Ini namanya plastik. Aduh. Sorry. Belum ngopek. Terjadi kesalahan paham di sini. Oke. Nah, jadi bagian ininya plastik dan ininya kayaknya alloy apa plastik juga. Gue nggak tahu karena gue bukan tukang pembuatnya. Nah, di sini ada tombol locknya, bro. Ada tombol locknya tuh. Ada tombol lock, terus tombol yang ini tombol apa ya? Ini ada tombol, gua nggak tahu nih tombol apa nih. Kayaknya sih bukan tombol untuk menghilangkan masa lalu ya. Terus ini ada tombol pairingnya seperti biasa. Terus ini ada 5 LED indikator. Terus ini pun ada tempat untuk ngecas. Terus micro USB port untuk chargingnya. Terus kita buka untuk cartridge-nya. Tas ini dia. Nah, ini mode apa namanya? Mode drip apa ya? Mode apa? Mode drip. Mode lip. Mode nih. Nih, tempat ngisep. Awam. Nah, ini tempat ngisepnya. Lumayan gede ya. Nih, dia nih penampakan cartridge-nya. Jauh, bukan teman. Ya kan, penampakan seperti ini. Mod aduh, ada apa? Mod piece-nya kayak gini ya kan, lumayan lebar dan masih tersegel. Kita buka. Cerot. Kayak gini. Dia punya tetap satu pin di sini untuk koneksi ke ininya, ke device-nya. Device-nya ada 3 pin. Makanya model klik dan model klik lock gitu, bukan magnet atau magnet, nanti kita cobain. Nah, di sini ada tempat isi liquidnya.
Bro, tuh guys, vlog tuh, dilepas ternyata dia nggak ada karetnya lagi di sini. Maksudnya yang udah kan biasanya bisa dicopot tapi karetnya masih nempel di sini nih. Ternyata ini dilepas. Tuh, masukinnya di sini lumayan besar dan isi tampungannya sekitar 2 mili nih, 2 mili. Kita pasang lagi. Jangan pasang dulu, ntar gue susah masaknya. Mau masukin liquid. Ini kita buka nih coilnya. Ini kan yang udah ada di dalamnya. Nah, tapi ini dia airflow-nya. Nah, jadi si coil dan airflow-nya ini bisa dicopot. Jadi kalau misalnya lu beli coilnya secara terpisah, lu nggak dapet si airflow-nya. Airflow-nya ini beli sendiri kayaknya. Karena tadi gue lihat itu nggak dapet airflow-nya. Berarti kalau lu ngebuang coilnya, pastikan jangan ngebuang airflow-nya. Airflow-nya lu simpen. Lu simpan, lu jadiin jimat. Enggak. Lu simpen terus lu pakai lagi di coil yang baru. Tapi pastiin airflow-nya benar-benar bersih. Karena kalau misalnya nggak bersih, ya liquid yang sebelumnya juga akan nempel di dalam sini. Oke, seperti ini dia. Nanti gue coba langsung masukin aja deh liquidnya. Yang gue pakai liquid dari Cloudy of Funky, yaitu Green Apple. Set. Oke, ini dia. Jangan lupa liquid CWF itu yang ada gambar beruang kutubnya. Dan ini VGPP-nya 50-50. Ya, 50-50. Terus di sini expired-nya itu Oktober 2022. Kita buka aja ya. Cetok dikit. Kita keluar. Oke, kita buka. Ini dari aroma aja udah rasa apel. Iyalah, rasa apel namanya apel, masa mangga. Ini kita langsung masukin ya di sini. Ya kan, tuh, tuang. Set. Ya kan. Sampai bunyi gitu. Nah, gua nggak isi sampai penuh karena menurut gue kalau lu isi sampai penuh untuk sirkulasi udaranya nggak ada tuh. Jadi lebih cepat dia ngeliking. Kalau menurut gue ya, lebih cepat ngeliking. Jadi mendingan lo tetap kasih space udara di dalamnya. Jadi saat lo pump, jadi gelembungnya itu kayak nggak gantiin ya nggak. Nah, gue pasang. Oke, kalau gitu kita tunggu sampai meresap menyeluruh ke dalam kapas. Udah 3 menit, set. Ditinggal 3 menit hilang cartridge-nya. Kemana nih? Di sini guys. Jadi tadi habis diambil sama bosku, mau dilihat. Oh, nih kita langsung masukin ya. Set. Oh, dia nggak klek. Dia cuma glek, nggak klek. Dibuka klek, tapi pas dimasukin glek gitu. Kayak gini nih. Dia masih ada ronggannya. Oh enggak, masih nggak ada gap sih. Gue kira masih ada gap karena nggak klek. Dia nggak ada gapnya ya.
Cuma di sini dia tetap ada airflow-nya. Oke, kita nyalain. Tekannya 5 kali kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini udah gue nyalain. Ini tombol, coba ini udah activate nggak? Nah, ternyata dia nggak ada activate, jadi masih tekan tombol fire-nya. Dingin bro. Dan apelnya berasa banget. Lagi. Ini menurut gua apel Malang nih, apel hijau, apel Malang. Berasa banget. Rasa apel Malangnya berasa. Jadi pas lu inhale dan exhale itu rasa apelnya berasa banget. Dan pas lu exhale itu lebih tajam. Nah, ini tajam. Tenggorokan lu berdarah dong, enggak? Lebih berasa pas lu exhale itu lebih berasa. Dan inhale-nya itu kena banget frostnya, dinginnya, coolnya. Nah, gue penasaran nih sama tombol ini, tombol lock ini. Kita tekan tombol locknya. Udah. Masih bisa. Tekan tombol lock lagi. 3. LED-nya udah nyala 3 nih guys. 4. Masih bisa. Masih bisa. 5. Coba. Tuh 2, 3, 4, 5. Oh, di hold mungkin ya. Coba gue hold ya. Nah, dia getar lagi. Dengar nggak? Untung gue lompat. Dia getar tadi. Nah, benar. Jadi tombol fairingnya ini. Jadi kalau misalnya lu tekan sampai maksudnya lu hold gitu, lu tekan tombol ininya, si locknya. Lu tekan terus lu tahan. Kira-kira ya berapa detikan itu dia akan nge-lock secara otomatis. Tuh, nggak bisa gue untuk firingnya tuh. Terus gue coba tekan lagi ya. Udah nyala belum? Nah, getar. Jadi dia ini bisa getar. Mungkin ada vibratornya kali di dalamnya. Jadi pas lu tekan dia getar, pas lu tekan lagi dia getar, enggak. Jadi menandakan dia on off saat lu tekan si lambang kuncinya. Jadi dia off, dia akan getar, dan on dia juga akan getar. Jadi nandain oh ini udah kelock nih, oh ini kebuka nih locknya, seperti itu. Nah, ternyata dia bisa lu setting juga nih. Yang atasnya ini ternyata mode kayaknya ini. Nah, benar kan? Yang atas nih gambar ini gambar ini. Itu mode. Jadi kau pencet sampai 5 kali. Nah, LED yang di sini akan nyala sampai 5 titik. Nah, mungkin ini powernya sampai maksimal ya. Ini kan tadi dikasih tahu powernya itu 7 sampai 40 watt. Mungkin kalau misalnya emang baterai lu emang lagi hijau-hijaunya, lagi full-fullnya, dia bisa ngeluarin sampai 40 watt secara maksimal dengan lu pakai mode menyalakan 5 LED-nya ini. Ini kayaknya gue turunin dulu. Gue cuman main di 3. Gue coba main di 3. Dingin kayak dia nggak mau negor, dingin banget, dia lagi marah terus nggak negor, kayak gini dingin. Jadi sejauh ini yang gue tahu, jadi dia punya mode di mana modenya itu lu bisa pilih sampai 5 power, menyalakan 5 LED-nya, terus apalagi ya, dia ada fungsi locknya, terus ada kabel USB-nya, dan airflow-nya bisa lu atur dengan lu buka dulu ininya, buka kartisnya, terus lu atur airflow-nya. Bisa atur airflow-nya ya seperti biasa, tapi si
apa ini namanya, Oxpa X ini dia airflow-nya bisa dicopot dan bisa disimpan. Jadi kalau lu misalnya balik lagi gua bilang, kalau lu udah cartridge-nya coil lu udah enak nih, jangan lu buang sama airflow-nya, lu simpan tuh airflow-nya. Jadi lu beli coil baru terus lu pasang lagi tuh airflow-nya, lu pasang lagi. Jadi kalau posisi on terus lu pasang cartridge-nya juga dia getar. Ini sering banget getar nih, hati-hati ya, hati-hati loh, ini sering banget getar loh. Nah, kebagi enak banget sumpah. Flavornya kuat banget. Kalau menurut gue flavornya kuat banget. Cuman gue nggak tahu sih ya. Saat ada beberapa pot, saat misalnya dia udah turun nih powernya di bawah sekitar 75%, si flavornya itu akan turun. Nah, gue nggak tahu nih kalau untuk si Oxpa X ini itu akan turun seperti itu atau enggak. Dan apalagi ya? Kemungkinan coba gue cek dulu dikit sih. Jadi sebenarnya tombol pairing ini ada gunanya apa aja? Harusnya sih mod-mod yang sekarang lebih banyak fungsinya ya, si tombol pairing itu. Coba. Nah, nih bocorannya nih guys. Jadi kalau misalnya lu lagi pairing terus LED-nya nyala 3 kali warna merah, itu berarti automizer lu tuh nggak pas. Jadi coilnya dan automizer-nya itu nggak pas ke device-nya. Terus kalau misalnya lampu LED-nya nyala 3 kali warna merah terus sampai bergetar kayak tadi itu gua kaget, berarti coil resistance-nya itu di bawah 0,2 ohm. Tuh, di bawah 0,2 ohm kalau lampunya merah 3 kali terus bergetar. Terus kalau lampunya merah sampai 10 kali nih, plak 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 plak, set, ya kan? Berarti device lu baterainya habis, lu mesti cas tuh. Nah, terus LED nyala. Jadi pas lu cas tuh LED-nya nyala. Nih, tuh, casnya di sini. Pas lu cas LED-nya nyala. Itu seperti biasa. Terus kalau LED-nya nyalanya 3 kali, ngeklik 3 kali itu 2 3. Berarti itu lu udah nge-puff itu sampai 8 detik. Jadi kalau udah lu nge-puff sampai 8 detik, jadi dia ada kayak indikator pengamannya gitu. Tet 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 3 kali dia ngedip. Kalau misalnya sampai 8 detik lu masih puff, dia akan ngasih indikator di LED-nya akan kerap-kerip. Terus dia akan ngedip LED-nya 5 kali. 5 LED ini akan ngedip 3 kali. Itu tandanya temperaturnya terlalu tinggi. Nah, temperatur terlalu tinggi tuh. Terus LED 5 LED ini nih warna hijau terus ngedip selama 5 kali, itu berarti powernya off. Ya tadi itu sama ada getar-getarnya dikit. Terus LED flashnya nyala 2 kali. Terus device-nya juga bergetar. Jadi LED-nya nyala 2 kali nih, ngedipnya klek-klek terus bergetar. Nah, berarti itu coil si tanknya udah connect ke device ya. Ya, terangannya seperti itu aja sih. Nah, udah nih. Jadi seperti itulah si Oxpa X yang hari ini gue bahas. Dan kalau menurut gue dari tampilannya lumayan cukup besar ya. Lumayan cukup besar dan lumayan agak berat. Dia gunain tombol pairing untuk lo nge-puff. Ada airflow-nya yang bisa lo atur. Mouthpiece-nya juga besar. Taste-nya juga terasa banget ya kan, flavornya yang gunain apapun itu berasa, dan si apple dari CF ini berasa banget di sini. Terus apalagi yang belum adalah subscribe dan tombol lonceng. Penasaran kan? Kira-kira besok gua akan ngebahas device apa lagi. Jadi tungguin ya bro, kira-kira besok gua mau ngebahas apa lagi. Jadi terima kasih yang udah watch dan nungguin gue sampai berapa menit ya kan. Silahkan komen, subscribe, tekan tombol loncengnya. Yang lo mau bacotin gue, ngata-ngatain gue, silahkan gue terima dan gue akan baca, kira-kira bisa ngebantu gue atau jadi masukan buat gue. Oke, terima kasih, sampai jumpa.